Curhatan genset yang kena diabetes di usia antara 24 sampai 27 tahun. Tonton setelah yang satu ini. Halo Sobat Sehat, jumpa lagi dengan saya Dr. Sung. Dan di video kali ini kita akan membahas generasi Z ya, yang yang masih usianya sangat muda di tahun 2024 ini, tapi sudah banyak yang kena penyakit. Salah satunya adalah diabetes. Seperti apa? Sebelum kita lanjut ya, kita mau samakan persepsi dulu. Mungkin ada beberapa dari Anda yang bingung generasi Z itu apa sih? Mungkin kalau Anda yang sudah paham dengan sosial media pasti sudah paham lah dengan Gen Z. Tapi yang mungkin yang generasi-generasi sebelumnya supaya lebih nangkep ya. Jadi sini saya sudah buat ada 4 generasi ya yang saat ini ya. Yang pertama adalah generasi baby boomer. Generasi baby boomer itu lahir di antara tahun 1946 sampai 1964. Jadi kalau di tahun 2004 ini usianya antara 60 sampai 78 tahun. Nah, kemudian generasi X tahun 1965 sampai 1980. Usianya saat ini antara 44 sampai 59 tahun. Kemudian generasi Y atau milenial ini lahir antara tahun 1981 sampai 1996. Dan saat ini usianya berkisar antara 28 sampai 43 tahun. Dan yang terakhir, generasi Z. Sebenarnya ada generasi Alpha ya, yang usianya sekarang di bawah 11 tahun. Tapi yang kita mau bahas kali ini adalah fokusnya di generasi Z. Lahir tahun 1997 sampai 2012. Dan pada saat ini usianya berkisar antara 12 sampai 27 tahun. Generasi Z ini generasi yang lahir sudah ada teknologi. HP sudah ada HP, sudah ada layar sentuh. Seiring berkembangnya teknologi, tentu saja ini akan mempermudah manusia untuk melakukan sesuatu ya. Jadi teknologi diciptakan untuk membantu agar pekerjaan manusia lebih mudah. Contoh diciptakan mobil. Jadi untuk berpindah akan lebih mudah dari satu tempat A ke tempat B jauh lebih cepat dibandingkan dengan naik kereta kuda misalnya. Kemudian ada HP sekarang ya, ada macam-macam teknologi. Tapi seiring berkembangnya teknologi, penyakit pun ikut nih berkembang. Kenapa? Nanti kita bahas di belakang. Jadi ini ada curhatan Gen Z yang kena diabetes. Ya, ini dari tim saya, ya tim SB30 Health. Cari nih beberapa curhatan dan dikasih ke sini. Lumayan banyak ini. Nah, dari siapa ini? Mada. Lemes banget. 4 teman gua pada kena diabetes kronis. Padahal umurnya masih 24 sampai 27. Ini yang saya jadikan judul. 3 diantaranya bukan genetik, melainkan pola hidup. Please nggak usah ngajak gua makan snack-snack kekinian dan minuman kayak, ini nanti disensor ya, atau maca-maca, ya seperti itu. Kemudian ada lagi, asli cuy, entah gua doang yang merasa atau yang lain juga ngerasa. Teman-teman angkatan gua sering banget sakit-sakit. Bahkan ada yang udah kena kolesterol, padahal umurnya masih sepantaran gua 25-an. Terus dengan emoticon nangis gini ya. Gua juga tiap makan berminyak atau daging, akhir-akhir ini belakang leher sering nyeri. Takutnya masih muda udah kena asam urat. Ya, kalau mau tahu silakan cek di lab. Saatnya produk mengandung, ini dari siapa ini? Mengheningkan Cipta Mulai. Saatnya produk mengandung pemanis diberikan gambar-gambar kayak bungkus rokok. Oke, jadi mungkin ini ada relate ini. Jadi saya pernah lihat ada di Singapura ya. Di Singapura itu untuk minuman makanan kemasan itu diberi label. Jadi dari kategori A sampai kategori D atau E gitu. Jadi semakin banyak gulanya, angkanya ininya akan semakin besar. Jadi A itu tanpa gula, kemudian B lebih kurang dari 4% kalau nggak salah, dan seterusnya. Nanti tolong kasih gambarnya di sini, editor. Oke, ini ada lagi. Gua sering nemu pasien diabetes umur 30 ke bawah. Hahaha, pasti tanya pola makannya kebanyakan suka makan junk food, makanan instan, nggak mau makan sayur, nggak mau minum air putih. Oke, sama. Jadi tempat praktek saya juga gitu. Jadi rata-rata yang udah diabetes, ditanya pola makannya ya jarang sekali yang meminum air putih. Katanya mual kalau minum air putih, nggak enak gitu. Saya juga sampai heran, kenapa kok nggak suka air putih? Ternyata dari kecil kebiasaan dikasih minuman rasa. Jadi kalau tidak ada es teh manis atau minuman-minuman rasa yang lainnya, nggak seger katanya. Kemudian gua pengen nanya deh dok, kok sekarang efek diabetes tuh datangnya bisa cepet ya? Kayak nggak ada stage-stage-nya, tiba-tiba langsung parah gitu, apa perasaan gua aja? Jadi kalau Anda tonton video-video saya yang sebelumnya, kalau Anda lihat di Instagram saya juga ya, yang belum add Instagram saya silakan di-add, ini namanya. Jadi saya pernah bahas nih, untuk jadi diabetes itu butuh waktu loh. Nggak tiba-tiba hari ini Anda makan gula banyak, terus besok diabetes, enggak.
Jadi butuh waktu. Jadi tubuh itu akan adaptasi. Dia akan menolak gula dengan cara resistensi insulin. Karena insulin nih yang akan membuka kunci agar gula bisa masuk ke dalam sel. Ketika sel tubuh kita udah jenuh dengan si gula tadi yang kebanyakan, dia akan mulai resisten, ditolak gitu. Nah, yang ditolak adalah insulinnya, karena insulin yang bawa gula tadi. Gitu. Jadi butuh waktu sekitar 5 sampai 20 tahun. Nah, cuman bedanya sekarang kenapa banyak anak-anak muda yang kena, karena akses untuk mendapatkan makanan-makanan dalam tanda kutip junk food tadi, makanan tinggi karbohidrat, tinggi gula tadi itu sangat-sangat gampang dan juga disertai dengan kurangnya ilmu pengetahuan tentang kesehatan. Mungkin kita akan bahas di belakang nanti. Selanjutnya, sebenarnya mau makan apa juga bisa nyebabin diabetes. Diabetes nggak melulu dari makanan, tapi pola hidup. Doyan leye-leye, begadang, menjalani hidup yang stres, nggak olahraga, itu paling banyak nyumbang diabetes. Oke, nomor 1 memang dari makanan sih ya. Terus gabungan dengan pola hidup juga yang buruk, ya akan terjadi diabetes. Kemudian dari Yogi, gua juga udah ngurangin teh botol atau minum manis. Baru jalan sebulan, tapi efeknya ngaruh banget. Bangun tidur nggak lemas-lemas amat, lebih fresh. Tinggal ngurangi goreng-gorengan, tapi bingung hampir sebagian besar makanan digoreng. Opsinya apaan ya? Opsinya ya kalau memang kita beli di luar agak sulit ya untuk makanan-makanan yang non gorengan, solusinya Anda masak sendiri. Atau siapkan makanan di rumah, atau Anda bisa beli salad dan gado-gado, pecel, cuman hati-hati dengan bumbu kacangnya, saus kacangnya ya. Itu juga lumayan tinggi gula, jadi kalau Anda mau makan, ya dicocol aja, Anda usah disiram semuanya. Ini juga orang mau sehat beli jus buah, penjualnya kasih gula 3 sendok. Oke, ini kenyataan ya. Saya juga beberapa kali beli tempat yang berbeda pun gulanya segini. Padahal kita sudah minta less sugar juga, dan itu gulanya saya rasa masih cukup banyak. Aku juga kaget seumurku yang 26 ini, pas medical check up banyak yang kena kolesterol, lemak hati, batu empedu, dan lain-lain. Tahu tempe is good, tahu diri is better. Oke, masuk ini. Tahu tempe is good, tahu diri is better. Sekedar sharing saja, aku rutin kontrol tusuk jarum. Tusuk jarum ini akupuntur ya. Jadi tempat saya juga melayani akupuntur, dan ini baru selesai karena empedu aku kena. Dan empedu kalau udah kena itu efeknya nyeri, jadi pas tersumbat dia akan nyeri, terus warna kulit bisa kuning, kemudian bisa gatal-gatal juga. Nah, kita masuk apa penyebabnya. Jadi apa penyebabnya? Sekarang anak-anak muda terutama Gen Z banyak sekali yang mengalami penyakit degeneratif, ya diabetes, ada yang sudah cuci darah di usia 20-an. Yang pertama karena kurangnya pengetahuan. Saya nggak tahu di sekolah sekarang gimana, diajari apa. Mungkin ini harus melibatkan banyak pihak, dari pemerintah, kemudian dari Kementerian Kesehatan. Jadi pengetahuan, jadi ilmu itu sangat penting. Kalau Anda yang seumuran saya atau lebih di atas saya, senior-senior, mungkin kenal dengan Pak Tung Desem ya, investasi leher ke atas. Jadi itu benar ya, investasi ilmu maksudnya. Tapi sekarang yang diinvestasi leher ke atas itu ya operasi wajah, botox, supaya tampil cantik di depan sosmed. Kemudian yang kedua, gaya hidup sedentary lifestyle, yaitu kecenderungan untuk banyak duduk, banyak rebahan, kurangnya aktivitas fisik. Ini juga menjadi penyebab terbesar. Terus yang ketiga, akses untuk mendapatkan junk food, jadi makanan-makanan, kemudian minuman yang tinggi kalori, tinggi karbohidrat, jauh lebih mudah dibandingkan dengan makanan sehat. Ayo, coba kita cek di daerah Anda, ya mungkin radius 1-2 kilo untuk cari makanan sehat dibandingkan dengan makanan-makanan junk food, lebih banyak mana? Yang terakhir, sosmed. Ini sosmed juga sangat berpengaruh ya. Saya nggak tahu kenapa ya, ini bukan cuma terjadi di Indonesia, tapi terjadi di hampir seluruh dunia. Kalau Anda posting, Anda bikin makanan-makanan yang baik, mungkin Anda bikin salad, Anda bikin masak sayur, itu tidak bisa viral loh. Ya kebanyakan tidak viral dibandingkan dengan kalau video Anda seperti ini. Oke, jadi Anda bisa lihat sendiri ya, itu yang terjadi sekarang di negara kita. Dan makanya banyak penyakit-penyakit yang muncul. Apa yang perlu dilakukan? Jadi saya bagi dua nih, ya untuk individu dulu ya. Karena kalau untuk mengubah lingkungan, kita susah sekali untuk mengubah lingkungan. Kita tidak bisa merubah orang-orang di sekitar kita, yang kita bisa rubah diri kita sendiri, atau individu. Yang Anda harus lakukan adalah kesadaran diri. Tadi sudah ada yang komen dari netizen tadi bagus, tahu tempe is good, tahu diri is better. Oke, jadi kesadaran diri, sadar akan pola hidup sehat, belajar, nambah ilmu, ya investasi leher ke atas tadi yang saya bilang, kemudian gaya hidup, pola makan, check up,
konsultasi ke tenaga medis atau ke yang ahlinya yang mengerti tentang kesehatan. Kemudian dari pemerintah, silahkan ya, jadi Anda semua saya ajak di sini yang nonton video ini, komen di bawah sebanyak-banyaknya dan tag Kementerian Kesehatan mungkin atau pemerintah siapa ya. Apa yang perlu dilakukan pemerintah atau pemerintah perlu berbenah apa agar kesehatan masyarakat kita lebih baik. Saya ambil satu contoh di Singapura ya, itu label kemasan sudah diberikan label A, B, C, D ya. Jadi A yang menunjukkan kadar gulanya, tidak ada kandungan gula di sana. Kemudian B kurang dari 4% kalau tidak salah ya, dan seterusnya. Mungkin satu contoh ini apakah akan ditiru oleh kita di Indonesia? Saya juga tidak tahu. Dan dari Anda semua saya minta silakan komen di bawah apa yang bisa dilakukan atau saran buat pemerintah kita agar masyarakat kita bisa menjadi lebih sehat. Penutup dari saya, Indonesia saat ini ya, bonus demografi banyak sekali diumbar-umbarkan bonus demografi, baik itu di media sosial, di radio ya, kalau lagi naik mobil dengar bonus demografi. Tapi kalau bonus demografi yang banyak ini sakit-sakitan, itu bukan jadi bonus demografi, itu jadi beban demografi. Semoga bisa paham semuanya, dan buat Anda yang suka silahkan tonton video-video SP30 Health yang lainnya. Sampai jumpa, salam hebat luar biasa. Nah, kita masuk apa penyebabnya. Jadi, apa penyebabnya? Sekarang anak-anak muda, terutama Gen Z, banyak sekali yang mengalami penyakit degeneratif. Ya, diabetes, ada yang sudah cuci darah di usia 20-an. Yang pertama, karena kurangnya pengetahuan. Kemudian yang kedua, gaya hidup sedentary lifestyle, yaitu kecenderungan untuk banyak duduk, banyak rebahan, kurangnya aktivitas fisik. Ini juga menjadi penyebab terbesar. Terus yang ketiga, akses untuk mendapatkan junk food, jadi makanan-makanan, kemudian minuman yang tinggi kalori, tinggi karbohidrat jauh lebih mudah dibandingkan dengan makanan sehat. Yang terakhir, sosmed. Ini sosmed juga sangat berpengaruh ya. Kalau Anda posting, Anda bikin makanan-makanan yang mungkin Anda bikin salad, Anda bikin masak sayur, itu tidak bisa viral loh. Kebanyakan tidak viral dibandingkan dengan kalau video Anda seperti ini.